Persiapkan doa ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang nggak masuk hari ini siapa aja? Amam. Putra, kenapa Putra? Terus? Amam. Berarti dua orang doang yang nggak masuk ya? Oke. Sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa ya? Tekanan. Ya, sebelumnya kita belajar tentang tekanan. Jam pada. Kemarin kita belajar tentang tekanan jam pada. Nah, sekarang kita belajar mengenai tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis. Oke, sebelumnya Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan tentang tekanan hidrostatis. Ya, nanti kita akan belajar tentang tekanan hidrostatis. Kemudian hubungan antara kedalaman, massa jenis dan tekanan hidrostatis ya. Hubungan antara tekanan dan kedalaman. Kemudian nanti kita akan kerjasama ya, diskusi dalam kelompok. Kemudian nanti kalian akan membuat laporan ya, akan membuat laporan tentang hasil penelitian. Udah bawa barang-barangnya? Kemudian nanti kalian presentasi ya, presentasi hasil diskusi kalian. Oke? Sebelumnya coba kita speaking dulu ya. Speaking dulu sambil berdiri. Speaking dulu sambil berdiri. Ikutin ya. Kita speaking perlu janji fokus. Kalau di sana ada apa? Janji sakina, kalau di sini ada janji fokus. Satu, dua, tiga. Fokus. Saya bisa. Oke, udah ya semua? Semangat, tetap semangat hari ini walaupun sudah siang. Oke, di sini ada yang pernah berenang? Ya. Berenangnya di mana? Ada yang bisa menyelam? Bisa menyelam? Ada yang apa namanya berenangnya gaya batu ya? Ya gaya batu jadi nyelam udah selesai. Kalau pada saat menyelam semakin dalam, kenapa kupingnya semakin agak sakit? Nah, tekanan di dalam air namanya tekanan apa? Tekanan hidrostatis. Ya, namanya ada tekanan hidrostatis. Kenapa disebut tekanan hidrostatis? Hidro itu artinya apa? Air. Ya, jadi hidrostatis itu
ketika kalian sudah bagaimana sih kalian mencoba untuk menyelam? Dan ketika kalian menyelam, kemudian menyelamnya semakin dalam, apa yang kalian rasakan ketika sedang menyelam? Apakah dada kalian merasa sesak? Atau telinga kalian merasa sakit? Atau kalian merasa tertekan? Mengapa kalian bisa merasakan tertekan ketika berada di dalam air? Sebenarnya siapa yang menentukan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video ini sampai selesai. Air merupakan salah satu jenis zat cair, dan zat cair merupakan fluida. Apa itu fluida? Fluida adalah zat air atau zat yang dapat mengalir. Contohnya, termasuk dalam fluida adalah zat cair dan gas. Fluida yang diam pada suatu tempat atau suatu lembab disebut fluida statis. Karena semua zat termasuk fluida memiliki massa juga menunjukkan bahwa fluida akan memberikan tekanan walaupun dalam keadaan diam. Air termasuk dalam salah satu jenis fluida yang benda yang ada di dalam air baik sebagian atau seluruhnya akan mengalami tekanan warna air. Contoh sederhananya seperti ini. Ketika ada sebuah kantong plastik kemudian diisi air, kemudian kantong plastik tersebut ditusuk, maka dengan segera air akan keluar dari kantong plastik tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa air memberikan tekanan dan jika ada celah, maka air pasti keluar. Tekanan yang ditimbulkan oleh fluida yang diam atau zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis yang dialami suatu titik atau dialami suatu benda dengan zat cair diaktifkan oleh biaya berat fluida tersendiri yang berada di atas titik tersebut. Semakin dalam posisi suatu titik atau suatu benda dari permukaan, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar karena lapisan zat cair yang menekan benda tersebut juga semakin dalam. Salah satu bukti bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh kedalaman zat cair bisa dilihat dalam percobaan berikut. Sebuah botol yang berisi air kemudian diberi lubang pada ketinggian yang berbeda, dan ternyata pancaran air yang keluar dari tiap lubang itu berbeda. Semakin dalam posisi lubang, pancaran air semakin jauh. Hal ini menunjukkan bahwa semakin dalam posisi lubang, tekanan hidrostatisnya semakin besar. Itulah sebabnya mengapa ketika kita menyelam, semakin dalam tekanannya akan semakin besar karena tekanan hidrostatis ini semakin besar. Secara matematis, besar tekanan hidrostatis dapat ditulis dalam persamaan berikut. pH sama dengan rho kali G kali K, di mana pH adalah tekanan hidrostatis yang satuannya Newton per meter kuadrat atau Pascal. Rho adalah massa jenis zat cair yang satuannya kilogram per meter kubik. G adalah Nah ini pada saat menyelam ya, pada saat menyelam ini tekanan yang paling bawah itu akan semakin ke bawah, tekanan akan semakin besar. Nah, ini jadi namanya tekanan. Tekanan itu terjadi di area sekitar tubuh kita, ya, di sekitar tubuh kita. Kalian ketika masuk ke dalam air, itu tekanan itu akan menekan tubuh kita. Makanya manusia itu tidak bisa menyelam di atas 10 meter. Jadi di kedalaman 10 meter itu udah mulai agak sakit. Ya, apalagi sampai 300 meter itu udah nggak kuat. Ya, jadi kalau misalkan semakin dalam, itu khawatirnya tekanannya semakin besar, jantung juga bisa pecah. Karena tekanannya semakin besar. Nah, ini namanya tekanan sama ya. Pada benda juga seperti ini. Nah, ini makanya digunakan untuk mendesain kapal selam. Ya, mendesain kapal selam. Jadi gimana caranya semakin dalam
tekanan itu juga bisa ngejebol kapal selam. Nah, ini ya pernyataannya, semakin dalam gaya gravitasinya akan semakin kecil dan tekanannya akan semakin besar. Oke, nanti kita buktikan. Hari ini kalian praktek tekanan hidrostatis. Sudah bawa botolnya? Bawa botolnya ya. Nanti botol ini diisi air. Ya nanti botol ini diisi air, kemudian nanti akan dibuka. Ini lampunya ya, lampunya dibuka, nanti kamu lihat bagaimana air yang keluar dari atas sampai bawah. Ya, siapa yang udah bisa menyelam? Belum, baru hanya bisa berenang, ya kan? Nah, benda apa yang bisa tenggelam di dalam air? Apa? Batu. Ya, batu. Kenapa batu? Karena batu lebih berat dibandingkan massa jenis air. Oke? Nanti kita keluar untuk membuktikan tekanan hidrostatis. Kemudian kalian nanti dicatat ya, dicatat dari hasil penelitian kalian. Nanti dari hasil penelitian kenapa kok tekanan yang di atas itu lebih besar daripada yang di bawah, itu lebih besar daripada yang di atas. Kalian pokoknya tulis apa yang kalian dapatkan dari hasil penelitian kalian. Ya. Sekarang ya, nanti hasilnya kalian akan presentasikan di depan kelas. Oke? Nah, lembar kerjanya. Tolong makan. Oke, kita keluar ya. Bawa botolnya dan bawa lembar kerjanya. Nah, tekanan yang terbesar adalah lubang yang terkecil adalah yang dari besar ke kecil, ya kan? Dari besar ke kecil. Tekanan juga. Ya udah ini. Dari atas buka. Itu lu ngisi lagi. Tadi bawa terus. Ayo buka. Dari atas. Ya. Semuanya gabungan. Dua, barengan bukanya langsung atau 2 3 dibuka semuanya. Nah, semuanya pada ngamatin tuh. Udah Tahu Bang. ya nggak boleh. Yang paling jauh yang mana? Yang bawah. Dan ditutupnya. Kemudian diberi lubang pada
sekarang kalian diskusikan hasil percobaan kalian tadi. Ya, sekarang diskusikan hasil percobaan kalian tadi. Kemudian kalian bikin laporannya. Ya, bikin laporannya yang tadi sesuai dengan hasil penelitian atau percobaan kalian. Silakan diskusi. Nanti setelah ini maju ya, presentasi ya. Kedalaman air karena semakin dalam tekanan hidrostatis semakin besar tekanannya. Ya, udah. Kita kasih tepuk hebat ya. Tepuk hebat gini. Apa sih? Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Kamu keren. Kamu bilang terima kasih. Ya, oke. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Kamu hebat. Kamu keren. Terima kasih. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya, Bapak. Selanjutnya kelompok B, silakan. Ya, 1, 2, 3. Oh, ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Dekrana dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Syekhi Safaria dari kelompok 2. Perkenalkan, aku Dekrana dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rina dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Dekrana dari kelompok 2. Kelompok 2. Double O, good job. Good job. Oke, sebelumnya kita nih mau ada salam-salaman di ceritanya. Nanti kalau kita bilang salam, kalian bilang salam juga ya. Salam Pancasila. Salam sejahtera. Salam budaya. Salam kebangsaan. Di sini kita semua mau mempresentasikan praktek dan siswa tentang tekanan hidrostatis. Jadi di botol tadi sudah ada 3 lubang, yang paling atas, tengah, dan bawah. Yang masing-masing memiliki plak
faktor apa ya yang mempengaruhi besaran tekanan hidrostatik tersebut? Jadi, faktor yang mempengaruhi adalah kedalaman, massa jenis zat cair, dan gravitasi. Jadi, dapat disimpulkan kalau tekanan air itu mempengaruhi dari kedalaman air itu mempengaruhi tekanan hidrostatis. Nah, tekanan yang diberikan oleh zat cair ke segala arah pada benda yang ada di dalamnya atau pada dinding wadahnya karena berat zat cair itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk hebat lagi. Oke, gimana tadi? Kamu hebat, kamu keren, kamu bilang apa? Oke, tepuk hebat. Kamu hebat, kamu keren. Terima kasih. Coba siapa yang bisa kasih kesimpulan dari tadi hasil percobaan kita? Apa itu Mbak? Tadi ada kesimpulannya. Kesimpulannya semakin dalam air. Jadi ini Kesimpulan dari analisis tadi, semakin dalam air, tekanannya akan semakin coba siapa lagi? Sofia, coba berdiri. Tadi yang mempengaruhi tekanan itu tadi siapa aja? Gravitasi dan ya, gravitasi dan kedalaman air. Aulia, rumus tekanan hidrostatik apa? Rumus tekanan hidrostatik. Jadi, ya, P sama dengan rho dikali G dikali H. P itu apa? G itu apa? Gravitasi. H itu apa? Kedalaman air. Ya, paham ya sekarang ya? Nah, yang mempengaruhi hidrostatis apa? Massa jenis. Oke, udah paham semuanya? Nanti apa namanya hasil laporannya kalian perbaiki, nanti pertemuan selanjutnya dikumpulkan, ya. Hasil laporan kelompoknya kalian perbaiki, kalian jilid, nanti minggu pertemuan selanjutnya dikumpulkan, ya. Nah, oh iya, tadi contoh penerapan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Tadi ya contohnya ya. Toren air, ya. Terus apa lagi? Berenang. Kalau berenang semua pakai apa? Iya, pakai pengaman telinga supaya indera telinganya tidak pecah. Terus apa lagi? Pembuatan apa? Bendungan. Kenapa bendungan semakin bawah semakin benar, ya, supaya belajar. Oke, udah ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Nanti laporannya dikumpulkan minggu depan. Tadi soalnya udah dikerjakan ya. Nanti kita tinggal ulangan harian. Minggu depan kita akan bahas tentang tekanan gas. Oke? Oke ya.
Yang lebih jauh dalam kepancarannya yang mana? Yang bawah. Kenapa yang bawah? Karena tekanannya semakin besar. Tekanan yang paling kecil yang mana? Yang paling atas. Kenapa yang paling atas makin kecil? Karena tekanannya masih kecil. Karena dia posisinya masih di atas. Ya, mengerti sekarang? Iya. Berarti kedalaman air ini, kedalaman mempengaruhi tekanan hidrostatik. Selain kedalaman, apa lagi?